Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan lahir maupun batin kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri Ramadan. Kali ini saya di sini akan menjelaskan mengenai unifikasi dan ragam bacaan Al-Quran yang dirangkum dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal dan buku The History of the Quranic Text karya Mustafa Al-Ajami. Nah, munculnya keragaman bacaan Al-Quran atau biasa disebut dalam bahasa Latinnya Variae Lectiones adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio defectiva yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diakriptis pembeda konsonan berlambang yang sama. Nah, yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran, sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya. Nah, gagasan tentang latar belakang kemunculan Variae Lectiones atau keragaman bacaan semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru dalam Islam. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jazairi, Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi. Nah, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Karenanya salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam ragam scriptio defectiva. Nama masyarakat di tiap wilayah itu tetap membacanya mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi. Nah, sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani. Nah, sementara yang tidak bersesuaian dengannya ditinggalkan. Nah, dari sinilah muncul keragaman bacaan di kalangan qurra dari berbagai wilayah Islam. Nah, akan tetapi menurut sudut pandang tradisional, Variae Lectiones atau ragam bahasa itu terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur bersumber dari Nabi sendiri. Nah, gagasan ini dipijakan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 huruf yang terkenal dari berbagai hadis ini. Antara lain adalah riwayat dari Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim. Nah, berikut ini ada salah satu riwayat yang berbunyi dari Misbah ibnu Makramah dan Abdul Ar-Rahman ibnu Al-Qari bahwasanya keduanya mendengar Umar bin Khattab berkata, "Aku berjalan melewati Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam yang tengah membaca surah Al-Furqan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu dengan cermat ku dengar bacaannya. Dia membaca dalam huruf yang banyak yang tidak pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Nah, hampir saja ku serang dia dalam salatnya, tetapi aku bersabar hingga ia menyudahi salatnya. Nah, kemudian aku tarik bajunya dan menanyainya, siapa yang membacakan kepadamu surat yang aku dengar kau baca tadi? Nah, jawabnya, Rasulullah yang membacakannya kepadaku. Aku berkata, bohong kamu, sesungguhnya Rasulullah telah membacakan kepadaku selain dari yang kamu bacakan. Nah, lalu aku bawa dia ke Rasulullah dan mengadukannya. Sesungguhnya
Aku mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan dalam ahruf yang tidak pernah Anda bacakan kepadaku. Nah, maka Rasulullah berkata, lepaskan dia, bacalah Hisham. Lalu Hisham membaca dengan bacaannya yang telah kudengar tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, demikianlah surat itu diturunkan. Kemudian ia berkata, bacalah wahai Umar. Maka aku pun membacakan bacaan yang pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Nah, Rasulullah lalu bersabda, demikianlah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diwahyukan dalam 7 ahruf. Bacalah yang termudah darinya. Nah, jadi beberapa riwayat yang dikemukakan di atas juga berbagai riwayat lain dalam kasus ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam membaca Al-Quran telah eksis di kalangan para sahabat Nabi. Nah, karenanya Al-Quran diwahyukan dalam 7 huruf ini merupakan penjelasan paling sederhana yang bisa dikemukakan di sini. Akan tetapi, sejumlah besar sarjana muslim selama berabad-abad telah berupaya menjelaskan apa yang dimaksud ungkapan sab'ah ahruf dalam riwayat-riwayat tersebut. Nah, Abu Hatim Muhammad bin Habban al-Busti misalnya, ya, telah mengumpulkan antara 35 hingga 40 macam penjelasan tentangnya yang dapat dikemukakan dalam berbagai buku. Ada juga Abu Syamah sekitar tahun 650 Hijriah bahkan menulis sebuah buku khusus tentang berbagai penjelasan 7 ahruf tersebut. Nah, namun sebagian besar penjelasan ini tidak memiliki signifikansi yang nyata, bahkan terlihat berseberangan dengan kata-kata aktual yang ada di dalam berbagai hadis. Nah, beberapa ilustrasi berikut yang dipilih dari penjelasan paling populer di kalangan sarjana muslim akan menunjukkan hal ini. Nah, sebagai sarjana muslim menjelaskan pengertian sab'ah ahruf dengan al-abwab al-sab'ah atau 7 gerbang atau segi yang dengannya Al-Quran turun. Nah, ketujuh segi ini bertalian dengan perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu, dan perumpamaan. Nah, ketujuh segi itu juga diberi kandungan lain, yaitu perintah, larangan, halal haram, muhkam mutasyabih, dan perumpamaan. Nah, penjelasan ini sekalipun didasarkan pada beberapa riwayat jelas bertabrakan dengan hadis-hadis tentang 7 ahruf yang meriwayatkan perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Nah, sebagai kemudahan bagi kaum muslimin. Nah, lantaran ketidakmampuan mereka membacanya dalam satu huruf, jika perbedaan di kalangan sahabat menyangkut hal-hal yang dijelaskan dalam kandungan abwab al-sab'ah, maka adalah mustahil bagi Nabi untuk menjustifikasi perbedaan-perbedaan tersebut. Mengapa? Karena bisa berkontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang halal bagi suatu bacaan yang bisa menjadi haram bagi bacaan lain. Nah, yang diperintahkan bisa menjadi terlarang, yang muhkam bisa menjadi mutasyabih atau sebaliknya, dan seterusnya. Nah, pemaknaan 7 ahruf berikut adalah 7 dialek atau lahjah yang berbeda, yakni diantaranya ada dialek Quraisy, Huzail, Sakif, Hawazin, Kinanah, Yamim, Yaman, dan Yaman. Nah, menurut penjelasan ini, jika ketujuh dialek tersebut berbeda dalam mengungkapkan suatu makna, maka Al-Quran diturunkan dengan sejumlah lafaz yang sesuai dengan dialek-dialek tersebut. Akan tetapi bila tidak terdapat perbedaan, maka Al-Quran hanya diturunkan dengan satu lafaz saja. Nah, sebagian ulama lain berpendapat bahwa pewahyuan dalam 7 dialek bermakna Al-Quran secara keseluruhannya tidak keluar dari ketujuh dialek tersebut. Nah, meskipun sebagian besarnya dalam dialek Quraisy, nah, sebagian lagi dalam dialek Huzail, dan seterusnya. Nah, penjelasan semacam ini juga tidak cocok dengan riwayat dari Umar dan Hisham yang disitir di atas, karena keduanya adalah orang Quraisy yang tentu saja tidak perlu
bertengkar atau berseberangan pandangan mengenai pembaca Al-Quran dalam dialek mereka sendiri. Nah, demikian pula jika dikatakan bahwa Al-Quran mencakupkan idiom-idiom dari dialek-dialek lain yang tidak terdapat dalam dialek Quraisy, maka hal ini akan bertabrakan dengan hadis yang mengungkapkan bahwa pewahyuan dalam 7 huruf ini dimaksudkan untuk memudahkan umat Islam dalam pembacaan Al-Quran. Nah, lebih jauh lagi menurut suatu hadis yang diriwayatkan berdasarkan otoritas Abu Bakar Al-Wasiti, sarjana muslim terkemuka di Iran pada abad ke-9 sampai 10, disebutkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 50 dialek. Nah, jadi pembatasan ke dalam 7 dialek jelas tidak memiliki pijakan apapun. Nah, upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran dengan eksistensinya teks yang relatif seragam. Pembacaan Al-Quran yang dipijakkan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman. Akan tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika untuk menyalin mushaf Utsmani, yakni yang tadi disebutkan, yakni scriptio defectiva, nah, belum mencapai tingkatan yang sempurna. Keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Nah, keragaman ini juga bisa dikatakan dengan hafalan materi-materi Al-Quran yang ketika dilakukan standarisasi teks dan pemusnahan mushaf non-Utsmani tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para qurra, dan kemungkinan baru bisa dicapai setelah adanya pergantian atau alih generasi. Nah, pada saat itu, upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan permusnahan mushaf non-Utsmani dilanjutkan. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, informasi tentang introduksi penulisan tanda-tanda vokal ke dalam teks Al-Quran yang bisa dikaitkan dengan Al-Hajj, menyeratkan bahwa eksistensi teks konsonantal Al-Quran dalam bentuk tertulis merupakan suatu kenyataan yang di atasnya dipijakan upaya-upaya penyeragaman bacaan. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari situasi periwayatan Al-Quran seperti terlihat jelas dalam qiraah Hasan Al-Basri, salah satu imam qiraah 14, nah, yang sejaman dengan Al-Hajjaj. Dilaporkan bahwa Al-Hajjaj juga telah berupaya memeras keluar qiraah Ibnu Mas'ud dari peredarannya di kalangan kaum muslimin. Nah, serta mengirim satu eksemplar mushaf Al-Quran ke Mesir. Pengiriman ini menjelaskan di satu sisi bahwa Kufah ketika itu jabatan gubernurnya dipegang oleh Al-Hajjaj, merupakan sentral para qurra serta tanah air Al-Quran beraksara Kufi. Nah, dan di sisi lain juga menjelaskan bahwa Mesir ketika itu belum terdapat salinan orisinal mushaf Utsmani. Nah, maka dari itu dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa proses unifikasi teks bacaan Al-Quran yang dimonitori oleh Khalifah Utsman yang mencapai kemajuan berarti pada penghujung abad ke-3 Hijriah dengan selesainya penyempurnaan aksara Arab ini yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Nah, dan pada permulaan abad ke-4 Hijriah dengan penerimaan ortodoksi atas 7 bacaan yang dihimpun Ibnu Mujahid. Nah, baru mencapai titik kulminasi dengan dipublikasikannya Al-Quran edisi standar Mesir pada tahun 1923. Edisi Mesir ini seperti terlihat telah berhasil menciptakan keseragaman yang hampir bersifat absolut dalam teks dan bacaan Al-Quran. Nah, 7 qiraah yang dihimpun Ibnu Mujahid dalam rangka membantu program unifikasi bacaan Al-Quran yang diupayakan para wazir dinasti Abbasiyah, diantaranya yakni Ibnu Muqlah dan Ibnu Isa. Nah, pada faktanya bukanlah pilihan yang bersifat
arbitrer di samping relatif penuh kriteria yang lazimnya digunakan ketika itu dalam menghimpun dan penyaringan bacaan, yakni kesetaraan dengan tektus reseptus dengan bahasa Arab atau dan tawatur. 7 qiraat tersebut pada faktanya juga mencerminkan sistem-sistem pembacaan Al-Quran yang populer dan berlaku di berbagai wilayah utama Islam. Ketujuh sistem bacaan ini masing-masing memiliki 2 riwayat atau versi bacaan yang agak berbeda dan diturunkan melalui jalan periwayatan Thoriq Jama' Turuq. Yang juga memiliki sejumlah perbedaan bacaan. 7 sistem bacaan Al-Quran ini dan para perawinya dapat ditampilkan dalam tabel berikut yang akan disebutkan oleh saya. Yang pertama, yang turun di Madinah, yakni ada Imam Nafi riwayat Warsi dan Qalun. Yang kedua di Makkah ada Ibnu Katsir riwayat Baji dan Kumbul. Yang ketiga di Damaskus Ibnu Amir riwayat Hisham dan Ibnu Dakhwan. Yang keempat di Basrah Abu Amr riwayat dengan riwayat Ad-Duri dan As-Susi. Yang kelima ada di Kufah dengan perawi Asyim dan riwayat Hafs dan Syu'bah. Yang keenam ada di Kufah yakni Hamzah perawi Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh ada di Kufah yakni Imam Kisai dengan riwayat Ad-Duri dan Abu Haris. Demikian dapat disimpulkan bahwa proses unifikasi teks dan bacaan Al-Quran yang dimonitori oleh Khalifah Utsman yang mencapai kemajuan berarti pada penghujung abad ketiga Hijriah. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.